Selamat pagi saudara-saudara, Sugeng Enjang Barokah Sepuan. Kita berjumpa lagi di acara Surat dari Yesus yang ditayangkan setiap hari Rabu pagi. Terima kasih sudah bangun di pagi-pagi buta ini dan dengan penuh semangat untuk bersama-sama bersekutu sehati di dalam berdoa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah atau persekutuan doa Rabu pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mengawali ibadah kita saat ini, mari bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 320 bait 1 dan 2. Kang Nutun Laku Utomo. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah dan cerah ini, bersama-sama Tuhan anugerahkan kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah dan doa di Rabu pagi ini. Kami mohon Tuhan hadir, memimpin dan menolong kami, karena kami ingin bersama-sama bersehati untuk menghadap hadirat Tuhan, bersama-sama berdoa, dan juga merenungkan sabda-Mu sebagai alas bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini bersama-sama kita terima sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes yang terdapat di pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Akan saya baca untuk kita semua yang demikian firman-Nya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita telah bersama-sama melewati masa Paskah yang ketiga. Dan karena itu berarti kita masih berada di dalam suasana Paskah. Saudara, oleh karena itu sudah selayaknya kalau kita sekalian penuh dengan semangat, penuh sukacita untuk mengobarkan, untuk menggemakan semangat Paskah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam rangka itu, saudara-saudara, maka firman Tuhan yang kita terima saat ini, kita renungkan bersama dan saya memberi judul Roti Hidup untuk Kekuatan Bekerja bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pada perikop ini berbicara tentang roti hidup. Sebenarnya ini rada aneh. Mengapa? Karena di perikop-perikop sebelumnya, Tuhan Yesus bahkan sudah memberikan roti untuk 5.000 orang. Namun kali ini masih berbicara lagi tentang roti. Dan itu berarti Tuhan Yesus kali ini akan memberikan roti yang berbeda dari yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Dan inilah yang oleh Tuhan Yesus sendiri disebutnya sebagai roti hidup. Saudara, di perikop panjang pasal ini, Tuhan Yesus berbicara tentang roti itu tidak kurang dari 5 kali. Di ayat 33, 35, 48, 50, 51, 48, dan
masih banyak lagi. Nah saudara, ini berarti memang roti hidup yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus ini adalah roti yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Dan berbeda dari roti sebelumnya karena roti ini akan menjadi kekuatan bagi orang percaya, kekuatan untuk memperjuangkan hidup yang bukan hanya secara material atau roti secara material yang membuat mereka terus mengejar-ngejar Yesus. Yang membuat mereka terus mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Tetapi kali ini justru Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada orang banyak supaya mereka menerima roti yang bisa memberikan kehidupan kekal. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi kemudian menyampaikan kepada orang banyak setelah mereka ketika Tuhan Yesus menawarkan roti hidup itu, mereka justru menuntut kepada Tuhan Yesus untuk memberikan tanda seperti yang dilakukan oleh Musa. Nah baru setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang roti mana yang diterima oleh nenek moyang mereka, leluhur mereka, yang disebutkan sebagai roti dari surga itu bukan Musa yang memberikan, tetapi Tuhan, maka kemudian mereka baru meminta roti itu kepada Tuhan Yesus. Berikanlah kalau begitu Tuhan, roti itu senantiasa kepada kami. Begitu kurang lebih permintaan mereka. Lalu secara tegas kemudian Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang akan datang. Saya ulang, akulah roti hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Dikatakan itu oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-35. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan Yesus semakin tegas untuk menyatakan tentang sikap mereka orang banyak tadi yang sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan tegas bagaimana orang-orang itu mencari Tuhan Yesus tetapi motivasinya hanya untuk kepentingan perut belaka. Atau bisa disebut sebagai material atau roti secara duniawi. Begitu. Nah, saat ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka akan menganugerahkan roti hidup. Dan itu berguna bagi mereka untuk menjalani kehidupan, memperjuangkan kehidupan dengan nilai kehidupan yang baru. Karena makna dari perjuangan itu adalah menghasilkan kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu dikatakan di ayat 36 sampai dengan 39. Lalu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan inilah roti hidup, lalu mereka kemudian memintanya, maka Tuhan Yesus kemudian memerintahkan supaya bekerjalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang berdampak bagi kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku, apakah itu pekerjaan itu? Yaitu percaya kepada Allah yang mengutus dia, yaitu mengutus Tuhan Yesus. Dan kepercayaan itu diwujudkan dengan menjalani kehidupan yang penuh dengan semangat, menjalani kehidupan dengan sukacita, menjalani kehidupan yang didasarkan pada kepercayaannya kepada Tuhan. Itu berarti ketika bekerja tidak sembarang bekerja, tetapi bekerja dengan didasari oleh sikap imannya. Bekerja dengan terus menghayati bahwa Tuhan yang menganugerahkan kekuatan di dalam hidupnya.
Saudaraku, itulah surat dari Yesus yang kita terima pagi ini. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian sehingga kita mampu menyerahkan hidup kita untuk mewujudkan kehidupan di mana dengan roti hidup yang dianugerahkan Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan agar kita bekerja bagi Tuhan, itu akan sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari saudaraku menanggapi firman Tuhan tersebut, bersama-sama kita memuji Tuhan dalam pujian yang tadi pada bait yang ketiga dan keempat. Sangat bekti, betunggalan memuji. Nampa sabda saka swarga, nantikan disembut. Ya undangno sating Allah, baparing siramatnya, bring sagung ing pramita, ambreken tremraharjo. Rayakan manunggal budi, kareng sabaning Allah, kumrekut nyolaki, sumaos mring Yehuwa. Ya undangno sating Allah, baparing siramatnya, bring sagung ing pramita, amreten premraharjo. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, di pagi hari ini telah Engkau anugerahi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, bahkan berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kami ke depan. Saat ini juga merupakan kesempatan bagi kami ya Allah, untuk mengingat saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan umat sedunia ini masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Banyak pergumulan yang kemudian timbul sebagai dampaknya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami atau menjadi korban COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong, bagi yang sakit, Tuhan pulihkan. Juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang terdampak, terutama secara ekonomi. Banyak sekali Tuhan saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi ini, kiranya Tuhan tolong. Biarlah kami semua di suasana seperti ini seia sekata, bersemangat untuk saling membantu satu dengan yang lain. Kami mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang karena situasi ini dengan terpaksa harus belajar di rumah secara mandiri. Tuhan berkati mereka supaya meskipun di rumah masing-masing tetapi tetap bersemangat untuk belajar. Ya Tuhan, kami berdoa, kami semua kiranya dimampukan untuk bersama dengan aparat pemerintahan dan juga semua pihak untuk mengatasi COVID-19 ini, menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan mematuhi
anjuran-anjuran yang telah ditetapkan pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan semua pergumulan kehidupan kami masing-masing, terutama para kasepuhan yang mengalami kelemahan fisik, sementara usaha-usaha keluarga relatif terbatas karena situasi ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk gereja-Mu kami menyerahkan ke dalam kuasa-Mu agar tetap bersemangat untuk berupaya sekuat tenaga di dalam melaksanakan pelayanan. Sebisa mungkin dengan sekecil apapun kesempatan boleh kami manfaatkan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak sekali pergumulan hidup kami. Karena terbatasan kami tidak mampu untuk mengutarakannya secara sempurna. Namun kami yakin kasih-Mu lebih besar daripada kemampuan kami untuk berdoa. Dalam keyakinan seperti itulah kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita sudah menyelesaikan akan persekutuan doa rebon kita. Namun karena sebelumnya, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menolong kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian selamat pagi, selamat menjalani hidup hari ini. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.